Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalimat sakti dari pendiri bangsa ini harus kita harus mendalam, terutama saat kita bicara tentang Pancasila. Pancasila bukan sekedar produk yang jadi, melainkan hasil dari sejarah perumusan yang penuh dinamika dan bahkan ketegangan. Mengapa kita harus tahu sejarahnya? Karena di sana letak kemuliaan dan kedalaman nilai-nilai yang wajib kita amalkan. Mari kita sejenak kembali ke tahun 1945. Di ruang sidang BUPPKI, bayangkan para pendiri bangsa yang memiliki latar belakang agama, suku, dan ideologi yang berbeda berjuang mencari satu titik temu. Perdebatan utamanya adalah tentang dasar negara. Lahirlah gagasan dari Mr. Muhammad Yamin, Profesor Soepomo, hingga usulan monumental Soekarno pada 1 Juni 1945 yang ia sebut Pancasila. Namun konsensus agung belum usai. Tantangan terbesar dagang pada sila pertama. Di dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Inilah momen krusial. Delegasi dari Indonesia Timur menyampaikan keberatan jika Piagam Jakarta dipertahankan, ancaman perpecahan bangsa di depan mata. Dalam waktu yang amat genting, para pemimpin bangsa yang diwakili oleh Panitia 9 menunjukkan sikap kenegarawanan, kematangan, dan istihad kebangsaan yang luar biasa. Mereka sepakat menghilangkan 7 kata tersebut. Sila pertama disederhanakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna dari sejarah perumusan ini? Maknanya adalah pengamat Pancasila yang tertinggi. Pengorbanan demi persatuan. Para pendiri bangsa memilih kepentingan bangsa yang lebih besar di atas kepentingan golongan. Ini adalah wujud konkret dari sila persatuan Indonesia dan kerakyatan yang berhikmat. Toleransi dan kemanusiaan. Pengakuan bahwa Indonesia adalah rumah bersama, di mana semua warga negara memiliki hak dan martabat yang setara di hadapan Tuhan, sejalan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah nilai luhur yang harus mengalir dalam darah kita, semangat kompromi demi keutuhan bangsa. Kini di era digital dan polarisasi politik, Pancasila kembali diuji. Tantangan dinamika implementasinya kini berbentuk intoleransi digital, mudahnya penyebaran kebencian yang merusak sila ketahanan dan kemanusiaan, serangan keadilan. Sistem hukum dan ekonomi yang terasa hanya berpihak pada segelintir orang, mengkhianati sila keadilan sosial. Ruang kita hari ini sederhana, jangan hanya hafal silanya, tapi jadikan sejarah perumusannya sebagai cermin. Kita tidak diminta berdebat seperti para pendiri bangsa di tahun 1945. Tugas kita lebih ringan, tapi pentingnya mengamalkannya. Mari kita hidupkan keadilan sosial dengan melawan korupsi dan nepotisme. Mari kita tegakkan persatuan dengan menolak setiap ujaran kebencian. Mari kita utamakan musyawarah sebelum kita menghakimi. Pancasila adalah warisan dan masa depan kita. Ingatlah selalu jas merah. Dengan memahami sejarahnya yang agung, kita akan mengamalkan Pancasila dengan luhur, menjadikan Indonesia bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Tapi bagaimana cara sederhana kita mengamalkan Pancasila hari ini? Tidak perlu menunggu jadi pejabat atau pemimpin yang besar. Pancasila hidup ketika seorang pelajar jujur saat ujian. Pancasila hadir ketika ia menghormati perbedaan teman sekelas tanpa membeda-bedakan suku atau agama. Pancasila nyata ketika pedagang menimbang dengan jujur, ketika mengguna media sosial berpikir sebelum menulis, dan ketika seorang anak muda menolak terprovokasi oleh berita palsu yang memecah belah bangsa. Setiap tindakan kecil yang berlandaskan moral dan cinta tanah air adalah bentuk nyata pengalaman Pancasila. Karena jika kita berhenti mengamalkan Pancasila, maka kita sedang lupa bagaimana menjadi Indonesia. Mari kita teruskan semangat perdebatan agung para pendiri bangsa menjadi aksi nyata generasi penerus.